Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera bagi kita semuanya teman-teman. Apa kabar hari ini? Baik? Alhamdulillah. Alhamdulillah semuanya. Terima kasih kepada teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktu pada kesempatan kali ini untuk bisa bertatap muka ya, walaupun kita jarak jauh. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya teman-teman ya. Ya. Oke, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin, amin, amin. Selesai. Amin, 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 amin. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita tahu ya bertatap muka dalam mata kuliah bimbingan kelompok ya. Apa itu bimbingan kelompok? Bimbingan kelompok adalah salah satu layanan bimbingan dan konseling yang diberikan kepada sejumlah orang, biasanya terdiri dari 8 sampai dengan 10 orang, di mana dengan menggunakan dinamika kelompok untuk mencari informasi. Teman-teman tahu untuk tujuan bimbingan kelompok ini apa? Yaitu salah satunya adalah untuk kita bisa memberikan sebuah pendapat kepada teman-teman semuanya atau bisa mengaplikasikan pendapat kita kepada teman-teman dan lain sebagainya. Kemudian selain tujuan, nanti di dalam bimbingan kelompok juga ada asas-asas dalam bimbingan kelompok ya. Salah satunya adalah asas kerahasiaan. Teman-teman tahu semuanya asas kerahasiaan ya? Ya, tahu. Ya. Oke, asas kerahasiaan di mana nanti dalam bimbingan kelompok ini kita bisa menjaga rahasia dalam kelompok kita. Apabila nanti dalam menyampaikan pendapat ada yang mungkin agak sensitif atau lain sebagainya, tolong jangan sampai keluar kelompok kita ya. Paham ya teman-teman ya? Ya. Paham. Oke, sebelum kita mulai, kita sudah saling kenal ya, tapi alangkah lebih baiknya kita lebih mengenalkan lagi ya. Mungkin dimulai dari abjad A nanti sampai seterusnya. Berarti abjad aja ya. Berarti dari abjad yang paling kecil. Oke. Walaupun kita sudah mengenal, kita lebih pengenalan lebih mendalam lagi mungkin setelah 3 bulan tidak bertemu ya, mungkin ada yang lupa. Lupa nama. Oke. Ya, mungkin dimulai dari abjad A. Silakan. Ya, perkenalkan nama saya Asda Zitari. Saya dari BKR 2 semester 4. Oke. Setelah A bisa mungkin ya K. Abjad K. Halo. Abjad K. Pak Karyanto. Pak Karyanto memperkenalkan diri. Ya, tinggal dulu. L. Oh, H dulu. Mas San. Ya. Oh. Ya, terima kasih Hanya belum. untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya Handiko Damar Hutomo dari BKR 2 semester 4. Terima kasih. Oke. Ya, Mas Lukito. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lukito Nugroho dari BKR 2 semester 4. Saya dari Purworejo. Oke, lanjut, Mbak Mira.
Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Siswa R2 semester 4. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan saya sendiri juga Eka Pariyati, saya dari BK R2 semester 4. Oke teman-teman, ini sambil kita ada berdelapan orang, tapi sambil nunggu karena keterbatasan sinyal ya. Nggak apa-apa, tadi sudah memperkenalkan diri. Oke, untuk lebih akrabnya tadi sudah perkenalkan dari Mas Handiko, kemudian Mas Handiko Damar Hutomo, kemudian Mas Sulukito Nugroho, Mbak Mira Irianti, kemudian ada Mbak Asri Desi Intari, kemudian ada Mbak Yuni Rianti, dan ada Mbak Fitri Puji Mulyani. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini nanti saya akan memimpin sebuah bimbingan kelompok, di mana bimbingan kelompok ini sebenarnya ada dua topik ya. Yang pertama yaitu topik tugas, dan yang kedua adalah topik bebas. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan topik tugas. Topik tugasnya yaitu di mana topik ini dipimpin oleh PK. PK yaitu saya sendiri sebagai pemimpin kelompok, dan AK yaitu teman-teman semuanya sebagai anggota kelompok. Paham ya semuanya teman-teman ya? Ya, paham. Kemudian dalam topik tugas ini saya mengambil judul mencari teman dalam pergaulan. Mencari teman dalam pergaulan. Kita tahu tadi ada 8 orang teman dalam kelompok kita ya. Sebelumnya saya ingin tanya, apa sih itu teman pada teman-teman semuanya? Apa ya itu teman ya? Mbak Mira? Cek. Adalah curahkan hati kita baik suka maupun duka. Oke. Teman adalah seseorang yang bisa mendampingi kita dalam suka maupun duka. Mungkin dari Mas Handi ataupun Mas Sulikito, silakan. Cek. Ya, mungkin dari Mas Lukito. Suaraku kedengaran nggak sih nyampe situ? Iya, betul, kedengaran. Ya, loud and clear. Oke, ya teman menurut saya itu adalah orang yang pernah bicara dengan kita, pernah ngobrol dengan kita, pernah berkomunikasi dengan kita, walaupun itu tidak sering, walaupun itu tidak dekat seperti mungkin sahabat, kekasih, orang tua, itu bisa kita anggap sebagai teman. Tuh. Oke. Berarti seseorang yang sudah pernah mungkin mengenal kita walaupun tidak dekat, ya seperti itu ya, bisa dikatakan sebagai teman ya. Sekali. Oke. Menurut Mas Handiko mungkin apa sih itu teman? Oh iya. Mungkin setuju dengan pendapat teman-teman yang lain, tapi mungkin saya bisa menambahkan teman itu seseorang yang yang punya kedekatan dengan kita, yang sudah cukup lama ya, yang relatif lama lah, yang dekat dengan kita. Jadi ada interaksi, ada ya gitu, ada interaksi dan sudah berhubungan dengan kita cukup relatif lama seperti itu. Jadi sedikit banyak bisa tahu lah salah satu sama yang lain, tahu sifatnya, tahu karakternya, mungkin seperti itu. Oke. Berarti kalau Mas Sandiko lebih mendetail, teman itu adalah mungkin sebuah keakraban yang sudah dikenal sudah cukup lama ya. Jadi bisa mengetahui bagaimana sih teman itu, seperti itu ya. Oke teman-teman, itu mungkin pengertian dari teman semuanya, juga semuanya betul bahwa teman itu adalah seseorang yang mungkin bisa mengerti kita, baik suka maupun duka, yang mungkin sudah lama ataupun mungkin yang baru kita kenal, seperti itu ya. Kemudian teman di dalam pergaulan. Bagaimana sih menurut teman-teman itu kita bisa menilai itu loh teman yang baik, ini teman yang mungkin
kurang baik, bukan tidak baik ya, tapi mungkin kurang baik. Kira-kira menurut teman-teman itu cara persepsinya bisa menilai ini teman yang baik seperti ini. Oke, kita bisa mengikutinya. Ini yang teman tidak baik, wah kayaknya mungkin agak dihindari atau bagaimana. Kira-kira bagaimana itu kalau seperti itu? Untuk bisa menilai ini teman baik, ini tidak. Itu bagaimana ya? Kalau menurut saya ini Mbak Eka, teman yang baik bisa dilihat dari bagaimana dia berpenampilan, bagaimana dia berkata, bagaimana dia memperlakukan lain, cara menyampaikan mungkin kata-kata atau mungkin merespon kata-kata, itu bisa dilihat dari perilakunya. Oh, berarti secara fisik itu bisa dilihat dari tindakan ya Mbak ya, maksudnya mungkin dari tindakan dan tutur katanya mungkin yang bisa dilihat secara fisik seperti dan penglihatan seperti itu ya. Oke, bisa juga mungkin menurut Mas Handiko? Iya, apa ya, menurut saya itu teman yang baik itu apa ya? Kalau misalnya menurut saya pribadi, kalau teman saya baik itu ya dia itu tidak paling tidak itu tidak mengajak kepada hal yang buruk, ya, tidak berusaha untuk mempengaruhi kita ke hal-hal yang yaitu yang buruk, yang jelek seperti itu. Malah kalau teman yang baik itu yang mau apa ya, menuntun kita, mau memberikan saran yang baik, mau mengajak kepada kebaikan, kurang lebihnya. Oke, berarti kalau menurut Mas Sandiko berarti ibaratnya teman yang baik itu adalah teman yang bisa mengajak kita ke arah yang mungkin pergaulan baik ya, seperti itu ya. Mungkin menurut Mas Lukito? Oke, cek suara saya masuk? Ya, masuk Mas. Bagaimana menurut Mas Lukito bisa membedakan mana teman yang baik dan teman yang kurang baik seperti itu? Oke, teman yang baik dan ini teman yang baik adalah teman yang memberikan perubahan pada diri kita sebelum mengenal dia dan setelah mengenal dia gitu. Kalau sedangkan teman yang tidak baik itu adalah teman yang tidak memberikan apapun dan tidak memberikan perubahan apapun kepada kita. Seperti kita tidak bisa membuka ilmu-ilmu dunia yang lain seperti itu. Sedangkan kalau teman yang baik itu kan kita bisa lebih luas wawasannya dan dia mengarahkan kita kepada jalan yang benar gitu loh. Jalan yang benar adalah jalan yang bisa kita berikan manfaat untuk orang lain. Oke. Berarti menurut Mas Lukito tadi kalau seperti teman itu. Terima kasih, teman yang baik berarti teman yang sekiranya bisa membawa ke arah kita untuk yang hal-hal baik ya. Mungkin hal positif ya, seperti itu. Kemudian Pak Karyanto mungkin, silakan Pak Kar. Oh, hilang lagi. Oke, sambil nunggu yang lainnya, mungkin dari teman-teman semuanya, dari Mas Andiko, Mas Lukito, Mbak Mira, punya pengalaman tidak? Mungkin dari diantara kita semuanya, pernah nggak kita mempunyai teman yang baik ataupun yang akrab dan juga teman yang kurang baik? Ada tidak ya? Ada. Itu pasti ada. Betul. Sekiranya kalau mungkin ada, langkah apa yang mungkin efektif untuk kita lakukan ya? Kalau mungkin teman yang kurang, yang baik jelas kita akan selalu berteman ya. Tapi kalau yang tidak baik mungkin bagaimana caranya? Iya. Cek. Menurut Lukito cek. Ya. Ya, di copy. Oke, kalau menurut Lukito untuk
sikap kita menghadapi teman yang tidak baik itu kita bisa memberikan pengertian kepada teman yang tidak baik itu untuk tidak menyusahkan kita, dalam artian ya udah, kalau kamu tidak mau berkembang menjadi individu yang lebih baik, kita cukup berteman, tapi mohon maaf kita tidak bisa saling memanfaatkan. Seperti itu kalau saya. Berarti istilahnya mundur alon-alon gitu ya, Mas? Ya sebenarnya nggak mundur, tapi kita lebih cenderung ya udah itu teman kita, tapi kita tidak memanfaatkan dia dan dia tidak memanfaatkan kita. Oh. Dan cukup kamu teman saya, ya udah itu cukup teman. Cukup say hello gitu ya. Kalau menurut Mas Handiko? Iya. Kalau menurut saya itu tadi pertanyaannya gimana untuk menghindari teman yang kurang baik ya tadi ya Bu? Iya. Jadi kalau saya pribadi itu yang namanya teman banyak. Ada yang baik menurut saya, ada yang nggak baik menurut saya. Itu teman semua. Tapi kalau misalnya mau jadi teman yang lebih dekat lagi, hubungan pertemanan yang lebih dekat lagi, saya selektif di situ. Jadi saya memilih mereka-mereka yang baik menurut saya, dan ya menurut saya, dan mungkin juga baik kalau menurut saya juga. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya ada teman biasa yang kurang baik berusaha untuk mempengaruhi atau mengajak ke hal-hal yang buruk, ya saya sebisa mungkin dari itu. Misalnya ini kayak kemarin puasa, ada teman yang ajak untuk batal puasa, istilahnya medot, iya. Medot. Ya tentu saja saya menolak, ya seperti itu contohnya. Oke. Seperti itu. Maksudnya diberi teman. Itulah. Aduh, ya. Berarti saya diberi pengertian lah ya, seperti itu. Ya. Mungkin kalau menurut Mbak Mira sendiri? Halo, cek Mbak Mira suaranya. Suaranya nggak ada. Halo, ya. Bu Mira. Lockdown. Tetap kita bergaul sebatas kewajaran. Untuk selebihnya kita tidak terlalu jauh ke dalam kehidupan dia, dan kita bisa memberikan saran untuk hidup lebih baik lagi dan menjadi pribadi yang lebih baik. Karena hidup itu kan pilihan baik atau masing-masing, dan kita Iya. Oke, mungkin sudah kita semuanya tahu ya. Tadi teman adalah mungkin seseorang yang bisa memahami kita baik suka maupun duka, yang sudah kenal lama ataupun yang belum. Kemudian di dalam pertemanan juga ada mungkin teman yang baik dan mungkin ada yang teman yang kurang baik. Mungkin yang kalau teman baik bisa kita ibaratnya terus untuk menjalin pertemanan, tapi mungkin yang kurang baik mungkin setidaknya kita bisa untuk selektif lagi, ataupun istilahnya bisa memberikan pemahaman ataupun pengertian kepada teman kita supaya mungkin tidak tersinggung hati mungkin pas kita tidak bisa berteman dengan mereka semuanya, seperti itu ya teman-teman ya.
Mungkin mungkin Ya. harapan saya semuanya di sini kita berdelapan, tapi yang muncul ini tadi silih berganti. Mudah-mudahan ini adalah semuanya teman yang baik ya, karena yang tidak baik adalah sinyalnya seperti itu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa untuk apa ya, lebih untuk berteman lagi, untuk tahap berikutnya untuk bisa berbimbingan kelompok yang lebih ke tahap berikutnya seperti itu teman-teman ya. Setuju ya? Setuju. Oke. Setuju. Mungkin pada kesempatan kali ini pembahasan topik tugas dengan judul mencari teman dalam pergaulan mungkin sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Kita bisa lanjutkan ke tahap berikutnya nanti lain waktu. Semoga kita bisa bertemu bertatap muka dalam suasana mungkin tidak seperti sekarang ini, bisa bertatap muka, bisa bertemu langsung dan mungkin bisa berkomunikasi secara langsung. Setuju ya teman-teman ya? Kita berdoa saja ya. Amin. Setuju. Oke, mungkin dari saya cukup itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila dalam memimpin bimbingan kelompok ini ada salah kata, ada tutur kata saya yang salah. Tolong dimaafkan ya. Ya, sama-sama Bu. Oke, mungkin sebelum kita akhiri, saya ucapkan terima kasih juga atas waktunya. Semoga kita semuanya diberi kesehatan dan selamat beraktivitas kembali. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.